Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri yang berjudul Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alun Haripasa. Saya Sri Mayangsari. Dan saya Zuyina Nisa Al-Fadila. Oke, langsung aja. Pengertian dari ini yaitu kelompok dalam organisasi adalah kumpulan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi, memiliki ketergantungan, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk jenis-jenis kelompok, yang pertama itu ada A, formal, yaitu kelompok formal dibentuk secara resmi oleh organisasi, yang artinya keberadaannya ditetapkan melalui struktur organisasi, job description, atau mandat manajerial. Tujuan kelompok formal sangat berkaitan dengan tugas dan sasaran organisasi. Yang pertama itu ada command group, yaitu kelompok formal yang terbentuk berdasarkan struktur hierarkis organisasi, terdiri dari seorang pemimpin formal dan para bawahan langsungnya, seperti manajer dengan para supervisor atau kepala divisi dengan para stafnya. Yang kedua, itu ada task group, yaitu kelompok formal yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Kelompok ini bersifat sementara dan dibubarkan setelah tujuannya selesai. Lanjut, Mayang. Di sini ada jenis kelompok informal. Kelompok informal ini terbentuk secara spontan berdasarkan kebutuhan sosial atau kesamaan minat para anggota. Tidak ada penugasan resmi dari organisasi, namun kelompok informal memiliki pengaruh besar terhadap budaya kerja karena dapat mempengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku karyawan. Di sini ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan ini terbentuk karena anggota memiliki kesamaan minat, usia, latar belakang, atau preferensi tertentu. Yang kedua ada kelompok kepentingan. Ini terbentuk karena anggotanya memiliki tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Misalnya kelompok yang mengajukan perubahan sistem shift atau kelompok karyawan yang mengadvokasi kebijakan baru. Oke, baik. Selanjutnya ada tahapan pembentukan kelompok, yaitu yang pertama, ini model model Tuckman, di mana model ini tuh menjelaskan bagaimana sebuah kelompok berkembang dari awal hingga menjadi tim yang matang. Dikemukakan oleh Bruce W. Tuckman pada tahun 1965, di mana dia mengemukakan 4 tahapan utama, yaitu forming, storming, norming, performing. Kemudian pada tahun 1977 menambahkan satu tahap lagi, yaitu adjourning. Setiap tahap perkembangan kelompok tersebut menggambarkan kondisi psikologis perilaku anggota serta tantangan yang muncul dalam perjalanan kelompok. Yang pertama yaitu forming. Pada tahap ini, kelompok baru terbentuk sehingga anggota masih saling mengenal dan memahami tujuan kelompok. Kemudian setelah itu ada storming, yaitu tahap konflik dan pergolakan, di mana di tahapan ini anggota mulai merasa lebih nyaman, muncul perbedaan pendapat, kompetisi, dan gesekan interpersonal. Selanjutnya, norming, yaitu setelah kelompok mampu melewati tahapan storming, mereka akan tiba di fase di mana mereka menerima perbedaan, belajar bekerja sama, dan menetapkan standar bersama. Selanjutnya, performing, yaitu kelompok telah menjadi tim yang matang. Anggota sudah bekerja secara mandiri, namun tetap terkoordinasi, saling percaya, dan fokus pada pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, adjourning, yaitu ketika tugas kelompok sudah selesai, proyek berakhir, kemudian kelompok tersebut dibubarkan. Lanjut. Struktur kelompok. Nah, ini tuh menggambarkan bagaimana sebuah kelompok itu tersusun secara internal, meliputi peran yang dijalankan anggota.
norma yang mereka sepakati, status yang terbentuk, ukuran kelompok, hingga kohesivitas di antara anggotanya. Jelasan. Nah, di Lanjut dong. struktur kelompok ini ada peran. Peran ini serangkaian harapan perilaku yang diberikan kepada setiap anggota kelompok berdasarkan posisi, kompetensi, atau kontribusi yang diharapkan. Terus di sini juga ada norma. Norma ini aturan tidak tertulis yang berkembang dalam kelompok dan berfungsi sebagai pedoman perilaku anggotanya. Terus ada status. Status dalam kelompok ini merujuk pada tingkat penghargaan, pengaruh, atau prestise yang dimiliki seseorang. Terus ada ukuran kelompok. Ukuran kelompok ini memiliki dampak besar terhadap efektivitas dan dinamika kerja. Yang terakhir ada kohesivitas. Kohesivitas ini menggambarkan tingkat keterikatan dan ketertarikan anggota untuk tetap menjadi bagian dari kelompok. Lanjut. Oke, selanjutnya ada dinamika kelompok. Yang pertama ada komunikasi, itu merupakan urat nadi dalam dinamika kelompok karena melalui proses inilah setiap anggota memahami tujuan tugas dan harapan satu sama lain. Nah, komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan benar-benar dipahami. Dalam kelompok yang komunikasinya terbuka, anggota merasa aman untuk berbagi ide, memberikan kritik, atau meminta klarifikasi tanpa takut dinilai. Nah, misalnya itu ketika sebuah tim proyek rutin mengadakan diskusi mingguan, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi secara lebih tepat. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Nah, itu tuh kepemimpinan memegang peran penting dalam membentuk atmosfer kerja kelompok. Pemimpin yang mampu menghargai kontribusi anggotanya biasanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi. Lanjut Kak Zu. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan, yaitu proses penting yang sering menjadi penentu keberhasilan kelompok. Keputusan yang dihasilkan melalui diskusi yang inklusif biasanya lebih kuat karena mencerminkan berbagai perspektif. Kemudian ada konflik, yaitu bagian alami dari dinamika kelompok dan tidak selalu bersifat negatif. Perbedaan pendapat bisa menjadi sumber inovasi apabila dikelola dengan baik. Oke, baik, selanjutnya ada fenomena sosial dalam kelompok yang akan dijelaskan pertama oleh Mayang. Fenomena sosial dalam kelompok ini yang pertama ada social loafing. Social loafing ini kecenderungan beberapa anggota kelompok untuk mengurangi usaha ketika bekerja bersama sehingga kontribusi per individu menjadi lebih rendah dibanding saat bekerja sendiri. Yang kedua ada grouping. Ini ketika kelompok menempatkan keharmonisan dan konsensus di atas analisis kritis sehingga menolak pandangan berbeda dan mengabaikan risiko alternatif. Yang ketiga, conformity. Conformity ini kecenderungan individu mengikuti norma, opini, atau perilaku mayoritas kelompok, meski mungkin bertentangan dengan penilaian pribadinya. Terus yang terakhir ada deindividuasi. Ini ketika individu kehilangan rasa identitas personal dan merasa bertindak sebagai bagian anonim dari kelompok, sehingga cenderung melakukan perilaku yang lebih impulsif, agresif, atau ekstrim daripada saat bertindak sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Yang pertama itu ada kepribadian dan nilai individu. Nah, ini kepribadian dan nilai individu yang dibawa ke dalam kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika yang terbentuk. Nah, kepribadian seperti ekstrovert atau introvert terbuka atau tertutup dan stabil atau mudah cemas dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, mengambil peran atau merespon konflik. Nah, misalnya itu, individu yang ekstrovert cenderung lebih aktif dalam diskusi, sementara yang introvert itu lebih nyaman bekerja dalam peran analitis atau menyendirilah seperti itu.
Lanjut, yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini mencakup kondisi fisik, psikologis, dan sosial tempat kelompok beroperasi. Lingkungan fisik yang nyaman, misalnya ruang kerja bersih, pencahayaan cukup, dan fasilitas memadai, yang dapat meningkatkan fokus dan kolaborasi. Lingkungan psikologis seperti rasa aman, penghargaan, dan budaya saling menghormati, mempengaruhi bagaimana anggota berinteraksi dengan baik dan berani menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga itu ada sistem kepemimpinan. Nah, ini merupakan faktor penentu dalam membentuk arah dan budaya kelompok. Gaya kepemimpinan yang diterapkan apakah otoriter, demokratis, transformasional, atau laissez-faire akan mempengaruhi bagaimana anggota berpartisipasi, bagaimana konflik dikelola, dan bagaimana keputusan diambil. Pemimpin transformasional misalnya mampu menginspirasi anggota untuk bekerja melampaui standar melalui visi yang kuat dan dukungan emosional. Sementara pemimpin otoriter itu lebih menekankan pada kontrol dan arahan langsung yang lebih efektif. Lanjut ke Azu, yang keempat. Oke, selanjutnya ada tekanan waktu dan beban kerja. Tekanan waktu dan beban kerja ini dapat mengubah cara kelompok bekerja dan berinteraksi. Ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat, anggota kelompok cenderung mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi diskusi, dan fokus pada penyelesaian tugas. Kemudian, budaya organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan, dan praktik yang mempengaruhi perilaku anggota dalam sebuah perusahaan. Budaya yang mendukung kolaborasi, keterbukaan, dan inovasi biasanya menghasilkan kelompok yang komunikatif, adaptif, dan solutif. Selanjutnya, keragaman anggota kelompok atau diversity. Keberagaman anggota dalam hal usia, gender, latar belakang pendidikan, budaya, keahlian, atau pengalaman dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi perilaku kelompok. Lanjut, ada sistem reward dan sanksi. Di dalam organisasi juga turut menentukan bagaimana anggota kelompok berperilaku. Sistem reward yang adil dan transparan dapat meningkatkan motivasi kerja, kemudian rasa memiliki dalam kelompok. Kemudian teknologi dan fasilitas kerja, di mana teknologi yang digunakan dalam kelompok, terutama dalam tim virtual, sangat berpengaruh pada pola komunikasi dan koordinasi kerja. Teknologi yang memadai seperti platform kolaborasi, sistem informasi, atau alat komunikasi cepat memungkinkan kelompok bekerja lebih efisien dan responsif. Dan yang terakhir ada hubungan antar anggota, di mana kualitas hubungan antar anggota kelompok ini sangat menentukan suasana kerja dan efektivitas kelompok. Hubungan yang ditandai rasa saling percaya, saling menghormati, dan komunikasi terbuka menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memudahkan dalam penyelesaian konflik dan koordinasi. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sri Mayangsari. Jadi, kesimpulannya, kelompok memegang peran penting dalam efektivitas kerja organisasi karena menjadi wadah interaksi, kolaborasi, dan penyelesaian tugas secara kolektif. Ketika kelompok dikelola dengan tepat, memiliki norma positif, komunikasi terbuka, dan kohesivitas yang produktif, hasilnya adalah peningkatan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan kerja anggota. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, kelompok dapat berubah menjadi sumber konflik, penurunan motivasi, dan hambatan bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, kualitas kelompok sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami presentasinya. Eh, Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan juga dimaafkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.